Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Baik, di pertemuan kelima ini kita akan masuk ke pemahaman materi yang selanjutnya. Tapi sebelumnya marilah kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga Allah memudahkan hati dan pikiran kita dalam menerima ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang dimaksud adalah ruang lingkup hukum syara' atau yang dinamakan hukum taklifi. Hukum taklifi adalah firman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan meninggalkannya. Gambar ini menunjukkan bahwa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, manusia dituntut untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan meninggalkan. Tuntutan untuk melakukan disebut juga perintah yang hukumnya wajib dan sunnah. Tuntutan untuk meninggalkan disebut juga larangan yang hukumnya haram dan makruh. Sedangkan pilihan untuk berbuat atau meninggalkan adalah mubah hukumnya. Hal ini dapat dilihat sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Yang pertama, firman Allah yang bersifat menuntut untuk melakukan perbuatan seperti di dalam surah An-Nur ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Kewajiban dalam ayat ini berkaitan dengan perbuatan mukallaf, yaitu kewajiban mendirikan salat. Kemudian firman Allah yang bersifat menuntut meninggalkan perbuatan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Pada ayat ini ada larangan dalam mengambil riba. Larangan ini terkait dengan perbuatan mukallaf. Kemudian firman Allah yang bersifat memilih. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dalam ayat ini ada tuntutan atau anjuran yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, yaitu mencatat utang piutang atau yang biasa disebut dengan kredit. Contoh mubah di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11, fa idza qadaitas shalah fantashiru fil ardi. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah rezeki Allah. Ayat ini mengandung kebolehan mencari rezeki setelah melaksanakan sholat. Kebolehan mencari rezeki ini terkait dengan perbuatan mukallaf, yaitu ibahah. Kemudian pembagian hukum taklifi, khitobnya ini dilihat dari sisi Allah. Ada 5, ijab, nadab, ibahah, karohah, tahrim. Pembagian hukum taklif menurut jumhur ulama usul fiqh atau yang disebut dengan mutakallimin adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada ijab. Ijab ini adalah tuntutan syari untuk melaksanakan suatu perbuatan dan tidak boleh ditinggalkan. Orang yang meninggalkannya dikenai hukuman atau sanksi. Yang dituntut untuk dikerjakan itu disebut wajib. Sedangkan akibat dari tuntutan itu disebut dengan wujub. Misalnya dalam
Surah Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat." Kemudian yang kedua, nadab, yaitu tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran, sehingga seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya. Orang yang meninggalkannya ini tidak dikenai hukuman. Yang dituntut untuk dikerjakan itu disebut mandub, sedangkan akibat dari tuntutan itu disebut nadab. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 282, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh." Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Kemudian ibahah, yaitu khitab Allah yang bersifat fakultatif, mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara sama. Akibat dari khitab Allah ini disebut juga dengan ibahah, dan perbuatan yang boleh dipilih itu disebut mubah. Misalnya firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2, "Apabila kamu telah selesai melaksanakan ibadah haji, maka bolehlah kamu berburu." Ayat ini juga menggunakan lafaz amr atau perintah yang mengandung ibahah atau boleh, karena ada indikasi yang memalingkannya kepada hukum boleh. Indikasi itu adalah lanjutan dari ayat tersebut, yaitu apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya. Di surah Al-Baqarah ayat 282. Khitab seperti ini disebut ibahah, dan akibat dari khitab ini juga disebut dengan ibahah. Sedangkan perbuatan yang boleh dipilih itu disebut dengan mubah. Kemudian karohah, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak bersifat memaksa. Orang yang mengerjakan perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan itu tidak dikenai hukuman. Akibat dari tuntutan seperti ini disebut juga dengan karohah. Karohah ini merupakan kebalikan dari nadab. Misalnya hadis Nabi Muhammad SAW, "Abghadul halal ilallahi at-talaq." Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Khitab hadis ini disebut karohah, dan akibat dari khitab ini disebut juga dengan karohah juga. Sedangkan perbuatan yang dikenai khitab itu disebut dengan makruh. Kemudian tahrim, yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa. Apabila seseorang mengerjakannya, dikenai hukuman. Akibat dari tuntutan ini disebut dengan hurmah, dan perbuatan yang dituntut itu disebut dengan haram. Misalnya firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 151, "La taqtulun nafsa allati haramallah." Jangan kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah. Atau dalam firman yang lain, "La ta'kulu ar-riba." Jangan kamu makan atau mengambil riba. Hubungan antara pembagian hukum taklifi bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut. Istilah-istilah ini berbeda karena apabila khitab ayat dilihat dari sisi Allah, ini disebut dengan ijab, nadab, ibahah, dan seterusnya. Apabila
ayat dilihat dari sisi mukallaf yang dituntun atau akibat, ini disebut dengan wujub, nadab, ibahah, kemudian karohah, hurmah. Nah, kemudian sifat dari perbuatan mukallaf yang dituntut oleh Allah ini disebut dengan wajib, mandub, mubah, makruh, dan haram. Kemudian hukum taklifi menurut ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah iftirat, yaitu tuntutan Allah kepada mukallaf yang bersifat memaksa dengan berdasarkan dalil qat'i. Misalnya, tuntutan untuk melaksanakan sholat. Ayat tentang perintah ini bersifat qat'i, yaitu pasti, jelas, tegas, maknanya tidak ada makna lain selain wajib, dan status redaksinya juga qat'i. Yang kedua, ijab, yaitu tuntutan Allah yang bersifat memaksa untuk dilaksanakan yang didasarkan pada dalil dhanni, seperti kewajiban membayar zakat fitrah, membaca Al-Fatihah dalam sholat, ibadah kurban, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu nadab. Nadab ini pengertiannya sama dengan jumhur ulama usul atau mutakallimin. Yang keempat, ibahah. Ibahah juga sama pengertiannya dengan jumhur mutakallimin. Yang kelima, karohah tanzihiyah, yaitu tuntutan mukallaf untuk meninggalkan suatu pekerjaan, tetapi tuntutan tidak bersifat memaksa, seperti larangan puasa sunnah pada hari Jumat. Pengertian karohah tanzihiyah ini sama dengan pengertian karohah versi jumhur atau mutakallimin. Yang keenam, karohah tahrimiyah, yaitu tuntutan untuk meninggalkan sesuatu pekerjaan secara memaksa, tapi didasarkan kepada dalil yang dhani. Bila ia mengerjakan perbuatan yang dilarang itu, ia diberi hukuman. Pengertian ini sama dengan pengertian tahrim atau haram versi jumhur atau mutakallimin. Yang ketujuh yaitu tahrim adalah tuntutan untuk meninggalkan pekerjaan secara memaksa yang didasarkan pada dalil qat'i. Misalnya larangan riba, kemudian memakan harta dengan batil, kemudian ada dalil tentang curang dalam bisnis. Nah, yang ketujuh ini adalah pembagian hukum taklifi menurut ulama Hanafiyah. Perbedaan pembagian hukum taklif antara jumhur dan Hanafiyah adalah bertolak dari sisi kekuatan dalil, yaitu dalil qat'i dan dhani. Perbedaan ini berakibat pada jika tuntutan fardu atau tahrim diingkari, menurut ulama Hanafiyah hukumnya kafir, karena hukum fardu atau haram ditetapkan berdasarkan dalil qat'i yang tidak mungkin ditakwilkan. Tetapi jumhur ulama usul fiqh atau mutakallimin tidak membedakan antara fardu dengan wajib. Orang yang mengingkari sesuatu yang fardu, wajib, dan haram tetap dihukumkan kafir. Kemudian ulama Hanafiyah menyatakan bahwa jika seseorang meninggalkan pekerjaan fardu ibadah, maka ibadahnya batal dan ia wajib mengulanginya dari awal. Misalnya meninggalkan ruku', di mana ruku' ini adalah fardu dalam sholat, maka sholatnya batal. Tetapi jika yang ditinggalkan yang wajib, misalnya membaca Al-Fatihah,
dalam sholat, maka amalannya ini tidak batal, namun tidak sempurna. Ia boleh mengulangi sholatnya atau melanjutkannya, tetapi ia berdosa karena meninggalkan yang wajib, yaitu meninggalkan membaca Al-Fatihah dalam sholat. Sedangkan ulama jumhur usul fiqh atau mutakallimin berpendapat bahwa apabila amalan sholat yang wajib atau yang fardu ditinggalkan, maka sholatnya batal. Karena mereka tidak membedakan antara fardu dan wajib. Kemudian perbuatan yang masuk karoha at-tahrimiyah, menurut ulama Hanafiyah, jika dikerjakan ini mendapatkan dosa, sekalipun pelaku tidak dihukumkan kafir. Sedangkan perbuatan yang termasuk karohah at-tanzihiyah, pelakunya tidak dihukum, tidak dicela, dan tidak berdosa, tetapi perbuatannya itu tidak termasuk yang dinilai utama. Namun, menurut jumhur ulama usul fiqh atau mutakallimin, karoha itu hanya satu bentuk. Pelakunya tidak dikenai hukuman tetapi dicela. Dan karoha tahrimiyah dalam istilah Hanafiyah sama dengan hurmah dalam istilah jumhur ulama usul fiqh atau mutakallimin. Ini adalah skema pembagian hukum taklifi dari sisi sifat perbuatan, yaitu mandub, haram, makruh, dan mubah. Dalam skema ini menunjukkan pembagian hukum taklifi dilihat dari sisi sifat perbuatan yang mandub, haram, makruh, dan mubah, di mana terlihat bahwa hukum mandub ini terbagi atas 3, yaitu muakkad, ghairu muakkad, kemudian zaidah. Sedangkan haram itu haram li dzatihi dan li ghairihi. Kemudian makruh terbagi menjadi 2, tanzih dan tahrim. Kemudian yang mubah terbagi menjadi 3, mubah yang dilakukan atau tidak mendatangkan mudarat. Bila dilakukan tidak ada mudarat tapi asalnya haram, seperti makan babi karena terpaksa. Kemudian sesuatu yang pada dasarnya mudarat, haram dilakukan tapi Allah memaafkan. Kemudian di sini juga ada skema pembagian hukum taklifi ditinjau dari sisi sifat perbuatan, yaitu wajib. Di gambar ini atau di skema ini terlihat bahwa hukum wajib ini terbagi atas 4, yaitu wajib karena waktu, wajib karena penentuan, wajib karena individu atau jamaah, dan wajib karena ketentuan nas atau dalil. Pembagian hukum taklifi dari sisi perbuatan bisa dilihat di sini ya penjelasannya. Jadi kalau wajib bila dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Kemudian mandub bila dikerjakan ini mendapat pujian atau pahala, bila ditinggalkan tidak dapat celaan. Kemudian haram bila dikerjakan mendapat dosa atau sanksi, tuntutan meninggalkannya bersifat memaksa. Kemudian makruh bila ditinggalkan dapat pujian, bila dikerjakan tak dapat celaan. Yang terakhir mubah, ini diberikan kepada mukallaf untuk memilih mengerjakan atau meninggalkan. Wajib dari segi waktu. Dilihat dari segi waktu, wajib itu terbagi atas 2 ya, mutlak, kemudian muakkad. Mutlak ini adalah sesuatu yang dituntut syari mengerjakannya tanpa ditentukan waktunya, seperti kewajiban membayar kafaroh bagi
yang melanggar sumpah. Yang kedua, wajib muakkad, yaitu sesuatu yang dituntut syari mengerjakannya pada waktu tertentu atau ditentukan waktu-waktunya, seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Nah, muakkad ini terbagi menjadi dua. Ada mudhoyak dan ada muwassa'. Mudhoyak ini sifatnya sempit waktunya. Contohnya puasa pada bulan Ramadan. Ini harus dilaksanakan hanya di bulan Ramadan sebulan penuh dan tidak bisa diselingi puasa sunnah. Kemudian muwassa' ini sifatnya lapang, ya, waktunya lapang, seperti sholat zuhur. Sholat zuhur ini bisa diselingi sholat sunnah, bahkan meskipun sudah masuk waktu jam 12 misalnya, kemudian misal masuk dilaksanakan pada pukul 14.30, sholat zuhur ini tetap sah. Kemudian wajib dari segi ukuran yang diwajibkan. Dilihat dari ukuran yang diwajibkan, apabila ditentukan nas atau dalil terbagi atas dua, muhaddad dan ghairu muhaddad. Muhaddad ini adalah suatu kewajiban yang ditentukan ukurannya oleh syara'. Misal jumlah rakaat salat, porsi harta yang dizakati, dan lain-lain. Sedangkan ghairu muhaddad yaitu suatu kewajiban yang tidak ditentukan ukurannya, misalnya penentuan jarimah takzir dalam pidana Islam. Atau takzir ini seperti halnya dera atau pukulan bagi yang melakukan zina contohnya, atau hukum-hukum pidana Islam yang lainnya. Kemudian wajib dari segi yang dikenai kewajiban. Dilihat dari segi orang yang dikenai kewajiban, baik individu atau kolektif, ini terdiri dari dua, aini dan kifai. Aini adalah kewajiban yang dikenakan pada setiap pribadi atau individu. Sedangkan kifai adalah kewajiban yang dibebankan kepada jamaah, misal mendalami ilmu ekonomi Islam, kemudian menguasai sains teknologi, dan lain-lain. Kemudian wajib dari sisi kandungan perintah. Dilihat dari sisi kandungan perintah, apakah ditentukan atau berupa pilihan, itu terbagi atas dua, muayyan dan ghairu muayyan. Muayyan adalah kewajiban yang ditentukan syari' bentuknya, seperti sholat, puasa, harga barang yang ditentukan wajib dibayar dalam jual beli salam, dan segala hal jual beli. Sedangkan ghairu muayyan yaitu suatu kewajiban yang bisa dipilih oleh seorang mukallaf. Misalnya kafaroh saat satu pasang manusia yang bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan. Jadi dia boleh memilih kafaroh, diantaranya berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memerdekakan budak, atau memberi makan 60 orang miskin. Adapun cara-cara untuk mengetahui sesuatu yang wajib itu adalah yang pertama melalui lafadz amr atau perintah, kemudian melalui lafadz perintah itu sendiri atau ada kata-kata perintah di dalam ayat itu sendiri, seperti innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Kemudian melalui fi'il atau kata yang bermakna kata kerja perintah,
Alaikum minal a'mal ma yatiqun. Hendaklah kamu melaksanakan amal yang mampu kamu laksanakannya. Kemudian dari lafaz yang menggunakan kata kewajiban itu sendiri seperti faradha. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faradha Rasulullah zakatul fitr. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah. Kemudian dari redaksi yang menunjukkan tuntutan mesti dilaksanakan seperti kataba pada ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian fi'il buhari yang diiringi lam amr. Lam amr atau lam ini sifatnya perintah ya. Liyunfiqa dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Kemudian mandub. Pembagian mandub ini ada 3. Ada muakkad, ghairu muakkad, dan zaidah. Muakkad di sini sangat dianjurkan seperti sunnah rawatib sebelum atau sesudah sholat 5 waktu, kurban, dan lain-lain. Sedangkan ghairu muakkad ini sunnahnya yang biasa saja seperti sholat duha. Kemudian zaidah ini tambahan seperti bagaimana cara makan, bagaimana tidur, bagaimana berpakaian seperti sunnah seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian haram, pembagian haram ada lidzatihi, ada lighairihi, kemudian perbuatan yang menyertainya. Haram lidzatihi ini adalah suatu keharaman yang langsung sejak semula ditentukan syari', misalnya keharaman riba, bangkai, dan sebagainya. Haram lighairihi ini suatu keharaman yang tidak langsung pada perbuatannya tapi disebabkan oleh adanya perbuatan haram yang mengiringi. Seperti melaksanakan sholat dengan pakaian hasil korupsi, jual beli ketika sedang azan Jumat atau azan sholat Jumat, dan sebagainya. Haram karena perbuatan yang menyertainya. Ini penjelasan dari lighairihi ya. Sholat dan jual beli pada zatnya tidak haram, tetapi karena ada perbuatan haram yang menyertainya, maka perbuatan itu jadi haram meskipun sah. Kemudian makruh. Makruh ini dibagi menjadi 2, makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh tanzih ini adalah tuntutan meninggalkan yang sifatnya tidak memaksa, misalnya memakan jengkol. Sedangkan makruh tahrim adalah tuntutan meninggalkan berdasarkan dalil dhonni, misalnya memakai emas bagi kaum laki-laki. Mubah ini dibagi atas 3. Mubah yang dilakukan atau tidak mendatangkan mudharat. Kemudian bila dilakukan tidak ada mudharat tapi asalnya haram, seperti makan babi karena terpaksa, di mana di sekitar seorang mukallaf ini tidak ditemukan makanan apapun. Yang terakhir, sesuatu yang pada dasarnya ini mudharat, haram dilakukan, tapi Allah memaafkannya. Baik, ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan pemahaman tentang pertemuan kelima ini mengenai ruang lingkup hukum syara' ini bisa dipahami, membawa keberkahan dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.